menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baik penerimaan dan mencatat di antaranya sebagai ibadah malam maulidi 1000 bulan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari penghabisan. Bersalawat dengan penuh kerinduan karena Nabi mulia ini telah merindukan umat yang datang kemudian, umat yang tidak pernah melihat wajah baginda Nabi, tidak pernah mendengar suara baginda Nabi, namun beriman dengan risalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang bersuka cita menemui beliau sebuah keluarga Allah. Ketika semua jiwa menjadi gundah gulana di hari perhitungan, cemas akan keselamatan masing-masing dari api neraka, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimahullah, marilah kita berusaha selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyebutkan Allah selalu menyuruh manusia untuk bertakwa kepadanya serta menjadikan takwa sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana telah disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Al Imran ayat 102. Hadirin jamaah rahimahumullah, salah satu ajaran puasa adalah bahwa pelaku puasa mampu menjaga dirinya tidak bermaksiat walaupun sedang sendirian. Seseorang yang terbiasa makan siang bahkan dengan porsi yang lebih besar dibanding makan pagi dan malam, mampu menahan lapar dan haus sekalipun pada matahari, sekalipun sedang bekerja keras, sekalipun dia memiliki ruangan yang tersembunyi dari tatapan orang lain untuk dia makan. Manusia boleh jadi tidak melihat, tetapi pelaku puasa menyadari bahwa Allah Maha melihat. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu walaupun baru berupa bisikan yang terbesit di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyi'una ma la yarda minal qawl. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita." Mereka dapat bersembunyi dari manusia. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhai Allah, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surah An-Nisa ayat 108. Al-Quran juga menerangkan, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang baik. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada selain daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh satu biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, kitab Lauhul Mahfuz. Quran surah Al-An'am ayat 59. Perasaan dan keyakinan bahwa Allah Al-Wakil yang Maha Mengawasi, Allah Al-Basir yang Maha Melihat, Allahul Alim yang Maha Mengetahui, hendaklah menjadi suatu nilai yang sangat berharga yang kita raih di bulan Ramadan yang baru saja kita lewati, agar menjadi bekal utama melanjutkan kehidupan 11 bulan ke depan hingga bertemu lagi dengan bulan mulia Ramadan tahun yang akan datang
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memanjangkan umur kita dalam keberkahan. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Dialah Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun Dia juga menyebut dirinya Malik Yaumiddin, Zat yang menguasai hari pembalasan. Al-Muntaqim, Zat yang Maha Menuntut. Dia juga adalah Zat yang memiliki azab yang tinggi. Dia membalas perbuatan meskipun sekecil darah atau atom dalam bahasa kimia. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adabi huwa al-'adzabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sungguh akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, dan bahwa aku sungguh azabku adalah azab yang sangat pedih. Quran surah Al-Hijr ayat 49-50. Hadirin, merasa dalam pengawasan Allah, merasa dalam pengetahuan Allah, membantu kita menjauhi keinginan berbuat maksiat. Dalam riwayat yang masyhur diceritakan kisah Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan perempuan penjual susu. Kisah ini berawal dari satu kebiasaan Umar yang suka berjalan-jalan ke perkampungan untuk melihat keadaan rakyatnya dengan mata kepala sendiri. Hingga pada suatu malam menjelang fajar, Umar menyandarkan tubuhnya di pojok rumah warganya untuk sejenak menghilangkan kelebihan. Tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita berkata kepada putrinya, "Anakku, campurlah susu itu dengan air sebelum subuh datang." Anak itu pun menjawab, "Wahai bunda, tidakkah ibunda mengetahui apa yang disuruhkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab?" Sang ibu berkata, "Apa yang ia suruhkan, wahai putriku?" Putrinya menjawab, dia memerintahkan penyaruhnya untuk mengingatkan jangan menyampur susu yang hendak dijual dengan air. Wanita itu berkata, "Sudahlah, campurlah susu itu dengan air lalu aduklah. Sungguh engkau berada di sebuah tempat yang kamu tidak akan dilihat oleh orang dan tidak pula dilihat oleh penyaruh Umar." Anak itu menyambut, "Wahai bunda, jika Umar tidak tahu, maka sungguh Tuhannya Umar mengetahui. Demi Allah, ananda ini tidak akan mematuhinya di depan umum lalu mendurhakainya ketika ananda sendirian." Pagi harinya Umar yang mendengar percakapan wanita dan putrinya itu berkata kepada putra Umar Asim, "Wahai ananda Asim, pergilah ke tempat tadi malam. Sungguh di sana terdapat seorang gadis. Jika kau berkenan dan ia tidak suka, nikahlah dengan dia. Semoga Allah menganugerahimu kelembutan dan kejujuran yang diberkati darinya." Tapi mari kita mulai seorang anak bernama Umar. Kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan, dan dari pasangan ini lahirlah seorang anak bernama Umar bin Abdul Aziz yang telah kemudian menjadi khalifah yang adil, khalifah yang jujur, khalifah yang membawa masa keemasan di zaman kekhalifahan Bani Umayyah Damaskus. Hadirin, kemana kita akan bersembunyi agar maksiat kita tidak ketahuan? Sedangkan Al-Quran mengatakan, "Walillahil masjid wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim." Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sana wajah Allah. Di sana wajah Allah. Sungguh Maha Kuasa. Sungguh Allah Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Takut perbuatan tidak baik diketahui oleh orang yang lebih tinggi, lebih perkasa dan lebih berkuasa adalah naluri kita semua, naluri semua manusia. Ingatlah masa kecil kita ketika seorang anak kalah berkelahi, maka dia berkata, "Jika engkau mengatakan lawan aku, jika engkau mengatakan lawan guruku, jika engkau mengatakan lawan sekolah-sekolah, maka anak yang menanggung takut untuk meneruskan
mengeluhkan perkelahian, takut akan dibalas oleh yang lebih kuat daripada dirinya. Selanjutnya, catatan perbuatan kita di dunia pada hari pembalasan sungguh akan diperhatikan. Alangkah aibnya seorang hamba saat istrinya, saat anaknya, saat orang-orang terdekatnya tahu siapa dia sebenarnya. Pelaku maksiat akan merasakan siksaan berkamur atas perbuatannya. Lalu maksiat akan merasakan siksaan rasa malu atas perbuatannya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, Allah juga menciptakan malaikat yang ditugaskan khusus untuk mencatat perbuatan setiap manusia, dan mereka bekerja benar-benar. Surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Artinya, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, malaikat yang mulia di sisi Allah yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin sidang Jumat, kita mengetahui perubahan sikap seseorang ketika suatu ruangan dipasang alat pengintai, di dinding dituliskan ruangan ini diawasi CCTV 24 jam. Seseorang menjadi takut berbuat kesalahan walaupun hanya sebuah kelalaian. Begitu dahsyatnya sebuah pengawasan. Dalam kasus yang viral beberapa waktu yang lalu, seseorang berupa melakukan obstruction of justice, menghilangkan rekaman CCTV yang kiranya dapat menceritakan urut-urutan kejadian kejahatan. Sedangkan di hari perhitungan, siapakah yang sanggup melalui pengadilan akhirat? Semua orang yang berperkara diputus secara zalim pasti akan berjumpa lagi di pengadilan akhirat. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Hadirin sidang Jumat, selain itu Allah juga membuat mekanisme di mana Allah memberikan kesaksian. Apa yang berkata berkata kita tentang apa yang telah dilakukan, berkata akan kita kemana saja kita berjalan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah Yasin ayat 65. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, merasa dalam pengetahuan Allah, merasa dalam pengawasan Allah, selanjutnya adalah sarana yang bisa kita pilih dalam memperbaiki kualitas ibadah kita. Hadirin, sedianya kita tidak lalai dalam ibadah kita, karena ilmu dan kuasa Allah adalah sedemikian dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Quran Surah Qaf ayat 16. Dalam hadis lain nomor 2 yang disusun oleh Imam Nawawi, dikisahkan malaikat Jibril mengambil rupa berbentuk manusia datang menemui Nabi SAW, menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, kiamat dan tanda-tandanya. Kemudian dia Jibril berkata, beritahukanlah aku tentang ihsan. Lalu Nabi bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sungguh dia melihat engkau. Hadis riwayat Muslim. Hadirin, Allah memuji orang-orang yang memiliki sifat ihsan. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat ihsan kebaikan di antaramu
Semoga Allah selalu memelihara kita tetap dalam keimanan, membungkus hati kita dalam perasaan selalu di atas kita, menampakkan kesusukan kita, merasakan kenikmatan beribadah dan merasakan kelezatan iman. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kita ringkaskan upaya yang kita perlu lakukan untuk menjaga adanya perasaan dalam melakukan Allah seperti dikutip dari Sayyid Muhammad Nuh dalam Tauhid Nabawi. Cara pertama untuk menumbuhkan sifat merasa diawasi Allah adalah dengan membangun keyakinan yang sempurna bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang dirahasiakan dan segala yang dinampakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu fis samawati wa fil ardh, wallahu fis samawati wa fil ardh, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun." Dialah Allah yang disembah di langit dan di bumi, yang mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, dan Dia mengetahui apa yang kamu usahakan. Al-An'am ayat 3. Sesungguhnya hakikat merasa diawasi Allah seperti ini apabila terhujam benar-benar tertanam di dalam hati seseorang, maka dia akan merasa benar-benar malu dilihat Allah Subhanahu wa taala jika melanggar larangannya atau dia meninggalkan perintahnya. Al-Munawi berkata, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seorang diri jauh lebih tinggi daripada takut kepada dalam keadaan orang lain. Cara kedua untuk menumbuhkan sifat merasa diawasi Allah adalah dengan menanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghitung, akan menghisab segala sesuatu meskipun itu hal-hal yang sangat kecil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan diletakkan Alkitab buku catatan amal perbuatan. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan tercatat semuanya, dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis di hadapan mereka, dan Allahmu tidak menganiaya seorang dolim. Quran Surah Al-Kahfi ayat 49. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita agar tetap dalam iman dan ihsan, menjalankan ketakwaan dan dalam perasaan diawasinya. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita, memanjangkan umur kita hingga bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya, menerima taubat, mengampuni dosa-dosa kita, melimpahkan rahmat dan ampunan bagi kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, menjadikan umur panjang bagi orang tua yang masih hidup sebagai keberkahan iman bagi mereka, dan menjadi jalan kesalehan bagi kita berbakti kepada keduanya. Mudah-mudahan dengan memelihara rasa dalam pengawasan dan penjagaan Allah mudahkan kita meraih kesenangan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa, dan puncak dari semua kegembiraan yaitu berupa melihat wajah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا فواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأسوارنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك غافريها واغفرها علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن عوانهم من الكفر والمنافقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.